Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu melalui Mana Rema. Urapi kami, pakai kami, berkati kami dengan urapan yang dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin dan saya percaya keadaan Bapak Ibu semua sehat-sehat. Amin. Ya, pagi hari ini Mana Rema saya beri tema, Aku Rindu Engkau Dekat. Aku rindu Engkau dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, seberapa banyak kita tahu tentang ibadah, seberapa banyak kita tahu tentang kegiatan-kegiatan pelayanan ibadah kita. Tetapi dalam kehidupan kita, apakah kita memiliki hati yang rindu dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu, pertanyaan ini, seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Oleh sebab itu, dalam Mana Rema pagi hari ini kita belajar, kita merenungkan seberapa dekat kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan membaca di dalam Yakobus 4. Tema Aku Rindu Engkau Dekat. Ya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Bapak Ibu, di suratan Yakobus mengingatkan kita supaya kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, supaya hidup kita dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah juga mendekat dengan kita. Oleh karena itu, kita akan belajar mengapa Tuhan rindu dekat dengan kita. Mengapa Tuhan rindu dekat dengan kita? Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ingat Bapak Ibu, mengapa Tuhan itu rindu? Supaya kita umat pilihannya, supaya anak-anaknya, supaya orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kita akan membaca dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dikatakan dalam Yeremia 31 ayat ketiga, dikatakan di situ, sebentar saya bacakan Yeremia 31 ayat yang ketiga. Kitab Yeremia 31 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, dari jauh aku menampakkan diri kepada mereka. Hei umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah menunjukkan bahwa Allah selalu menunjukkan tentang kasih-Nya. Kenapa Allah menunjukkan kasih-Nya?
Biarpun manusia itu dikatakan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia adalah manusia yang sudah meninggalkan Tuhan. Contoh, Adam jatuh di dalam dosa. Kalau Adam sudah jatuh di dalam dosa, Adam jauh dari Tuhan, tetapi kasih Allah tetap mencari Adam. Ya, kasih Allah tetap mencari Adam. Bahkan Allah tetap memanggil Adam, "Ya Adam, di manakah engkau?" Dan saat ini memang manusia adalah manusia yang berdosa. Tetapi ingat, Allah rindu ingin supaya kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah rindu supaya engkau tidak jauh dari Tuhan. Allah rindu supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Allah rindu supaya engkau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita, biarpun kita jatuh di dalam dosa. Seberapapun dosa yang kau alami saat ini, seberapapun dosa yang sedang kau perbuat saat ini, Allah tetap menunggu dan menunggu supaya engkau rindu dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara jatuh di dalam dosa apapun, seberat apapun, Allah tetap rindu supaya saudara dekat dengan Tuhan. Memang orang yang jatuh dalam dosa, dia jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan masih membuka kasih-Nya kepada kita. Tuhan masih membuka anugerah-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Orang yang berdosa sekalipun, Tuhan masih membuka hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan ingin kita sebagai umat pilihan-Nya untuk mengalami hadirat Tuhan. Untuk mengalami hadirat Tuhan. Saya yakin dan saya percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, ya, orang itu pasti mengalami kasih Tuhan, pasti mengalami hadirat Tuhan, pasti mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, Allah ingin supaya kita dekat dengan Tuhan. Aku menunggu, aku rindu engkau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mengalami hadirat Tuhan. Kita akan membaca di dalam dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kita akan membaca Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur 16 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah-limpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ini bahasa Indonesia. Kalau terjemahan baru mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada senantiasa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Mazmur 16 ayat yang di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah itu ingin supaya saudara itu dekat di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau merasakan sukacita yang melimpah-limpah. Kalau Keluaran 33 ayat 14, dikatakan hadirat Tuhan akan menyertai kita. Kalau hadirat Tuhan menyertai kita, berarti kita merasakan sukacita yang melimpah-limpah. Caranya bagaimana? Supaya sukacita
melimpah. Datanglah ke hadirat Tuhan, datanglah mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Mazmur 27 ayat yang ke-8, carilah wajahku, carilah wajah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dikatakan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan dekat setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi, orang yang mendekat kepada Allah, dia akan merasakan sukacita yang melimpah. Caranya apa? Carilah Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau setiap hari kita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah. Allah ingin supaya kita sebagai umat-Nya, Allah ingin supaya kita sebagai umat ketebusannya terus, supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti dia mengerti suara Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti dia mendengar suara gembalanya, suara pimpinannya, suara dan suara Allah. Tetapi kenyataannya, akhir-akhir ini, banyak orang sedang kehilangan keintiman dengan Tuhan. Mengapa saya katakan mereka kehilangan keintiman dengan Tuhan? Ini membuktikan mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Allah rindu menunggu supaya kita dekat dengan Tuhan. Dalam mana remah pagi hari ini, Allah rindu supaya kita dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai kita hilang persekutuan kita dengan Tuhan. Orang yang sedang hilang keintiman dengan Tuhan, orang dulu menangis pada waktu berdoa, ya, kita sedang berdoa rasa menangis, rasa hadirat Tuhan kita rasakan. Tetapi kita saat ini kalau kehilangan keintiman dengan Tuhan, doa itu seperti biasa. Tidak akan bisa kita rasakan sedekat dengan Tuhan. Doa seperti rutinitas. Kita berdoa, tapi kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan. Tidak merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya saksikan, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saat pujian dinaikkan di hadapan Tuhan, Allah hadir. Kalau sudah Allah hadir, kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan itu tidak jauh dalam hidup kita. Orang yang kehilangan keintiman dengan Tuhan, doa mereka akan menjadi kering. Kenapa kering? Doa seperti biasa. Tetapi Allah mau, jangan saudara hilang keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau hilang keintiman dengan Tuhan, Allah mau, pulih kembali, aku rindu engkau kembali. Aku menunggu engkau, aku menunggumu, supaya engkau kembali dekat dengan Tuhan. Kalau saat ini saudara berdoa seperti biasa-biasa saja, kok nggak seperti dulu pada waktu kasih mula-mula aku berdoa, aku bisa merasakan kasih Tuhan, aku bisa merasakan kuasa Tuhan, aku bisa merasakan mujizat Tuhan. Sekarang aku doa kok seperti biasa, lalu begitu saja aku nggak bisa merasakan kasih Tuhan, aku nggak bisa merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan? Allah mau kembali, aku tetap membuka. Jangan sampai kita kehilangan keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah ingin hubungan kita tetap
terjaga. Allah tidak mau hubungan kita hilang, tetapi Allah mau supaya kita tetap menjaga terus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita terus dengan Tuhan, di mana rema pagi ini, ada kuasa Allah yang akan bekerja. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menaungi saudara. Allah Roh Kudus, aku rindu engkau kembali menjamahku. Allah Roh Kudus, aku rindu supaya engkau menjadi satu di dalam hidupku. Kalau saat ini Allah Roh Kudus sudah berlalu, tidak ada rasa gairah untuk berdoa, tidak ada semangat untuk berdoa. Allah inginkan supaya engkau kembali Roh Kudus menunggu dan menunggu. Kalau engkau ingin dipenuhi lagi, dijamah oleh Allah Roh Kudus, buka hatimu di pagi hari ini di mana rema, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Saya diingatkan Tuhan tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu sudah jauh dari orang tuanya. Dia tinggalkan orang tuanya jauh. Setelah jauh, papanya masih menunggu dan menunggu dan menunggu. Pagi hari ini di mana rema, Allah sedang menunggu saudara. Mungkin saat ini engkau jauh dari Tuhan. Mungkin saudara sudah mengikuti doa, mengikuti ibadah, bagaimanapun, tetapi engkau jauh dari Tuhan. Allah tetap menunggu saudara. Dan anak yang terhilang itu kembali kepada bapaknya. Setelah kembali kepada bapaknya tidak marah, bapaknya tidak, biar saja dia tidak, tapi apanya terbuka. Dan pagi hari ini, Bapa kita yang di surga juga membuka hati, membuka tangan untuk saudara kembali, supaya saudara dekat dengan Tuhan. Dan Allah katakan, aku Tuhan sedang menunggu engkau. Di mana Tuhan menunggu? Dia membuka pintu, dia berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Kalau saat ini Tuhan berdiri di depan pintu hatimu, kalau engkau sungguh-sungguh mau datang mendekat kepada Tuhan, dekatlah. Dia tetap mengasihi saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak tahu perbuatan dosa. Mungkin secara manusia tidak sadar saudara telah berbuat dosa. Mungkin saudara tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi di hati saudara, sudah lakukan dosa, akhirnya saudara jauh dari Tuhan. Tetapi Allah rindu, tetap ingin supaya saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, karena apa? Karena kasih Tuhan masih terbuka buat saudara. Yang kedua, karena saudara ingin dipulihkan dari hadirat Tuhan. Kalau engkau dekat kembali kepada Tuhan, kasih Allah terbuka, hadirat Allah akan kita rasakan kembali. Dengan cara bagaimana? Bukalah hatimu untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam mana rema pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami, Allah rindu menunggu kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kepada kami. Mungkin kita sejauh dari Tuhan, tapi Allah tetap mengasihi kami supaya kami kembali bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya yang mengikuti mana rema. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.